Hai, selamat datang kembali di Cerita Takwa. Kali ini Cerita Takwa akan menceritakan suatu kisah yang berjudul Azab Mantan Polisi yang jenazahnya dimakan burung gagak karena suka memeras warga dan korupsi semasa hidupnya. Mari kita dengarkan kisahnya. Cerita Takwa. Di sebuah kota kecil, ada seorang polisi bernama Pak Arman yang awalnya dikenal sebagai sosok yang tegas dan berwibawa. Dengan seragamnya yang rapi, ia menjadi simbol keamanan bagi masyarakat. Namun, di balik penampilannya yang gagah, Pak Arman menyimpan sifat yang bertolak belakang dengan tugasnya sebagai pelindung rakyat. Ia sering menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Awalnya, masyarakat tidak menyadari kelakuan buruknya. Mereka tetap menghormatinya sebagai aparat penegak hukum yang diandalkan. Namun, di balik layar, Pak Arman mulai melakukan berbagai tindakan yang menyimpang dari tugasnya. Pak Arman mulai tergoda dengan uang yang ada di kantornya. Sebagai polisi yang sering menangani kasus-kasus besar, ia memiliki akses ke barang bukti berupa uang tunai yang disita dari para pelaku kejahatan. Bukannya menyimpan barang bukti itu dengan aman, ia justru mulai mencuri sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadinya. Tidak ada yang akan tahu, pikirnya sambil menyimpan uang itu ke dalam tas kecilnya. Awalnya, ia hanya mengambil sedikit, tetapi lama-kelamaan keserakahannya semakin besar. Ia menggunakan uang tersebut untuk membeli ponsel mahal, pakaian mewah, dan bahkan untuk bersenang-senang di tempat hiburan. Tidak cukup hanya dengan mencuri uang di kantornya, Pak Arman mulai memeras warga di sekitar tempat kerjanya. Ia mendatangi pedagang kecil, pemilik toko, dan bahkan warga biasa, meminta uang dengan alasan setoran keamanan. Dengan nada tegas dan wajah yang menakutkan, ia berkata, "Kalau tidak mau bayar, jangan salahkan kalau terjadi sesuatu pada usahamu." Warga yang ketakutan tidak punya pilihan selain memberikan uang kepada Pak Arman. Padahal, uang itu seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga mereka. Warga hanya bisa menangis dalam hati, merasa tertindas oleh orang yang seharusnya melindungi mereka. Ada beberapa warga yang mencoba melawan kezaliman Pak Arman. Mereka menolak memberikan uang setoran keamanan yang diminta. Namun, Pak Arman tidak segan-segan menggunakan kekuasaannya untuk menindas mereka. Ia sering mengancam akan menangkap mereka dengan tuduhan palsu atau menciptakan masalah hukum yang tidak pernah ada. Wajahnya yang garang dan nadanya yang penuh ancaman membuat warga tidak berani melawan. "Kamu pikir bisa melawan polisi seperti aku? Aku punya jabatan, dan aku bisa membuat hidupmu hancur," katanya dengan nada sombong. Warga yang mencoba melawan akhirnya menyerah karena takut dengan kekuasaannya. Dengan uang hasil korupsi dan pemerasan, Pak Arman hidup dalam kemewahan. Ia sering terlihat di restoran mahal, mengenakan pakaian bermerek, dan menggunakan ponsel terbaru. Wajahnya selalu tampak puas dengan gaya hidupnya yang serba mewah. Namun, di balik semua itu, hatinya semakin keras dan jauh dari rasa takut kepada Allah. Ia merasa bahwa kekuasaannya sebagai polisi akan melindunginya dari segala konsekuensi. Ia lupa bahwa setiap perbuatan manusia akan dihitung oleh Allah, dan tidak ada yang bisa lolos dari keadilannya. Sementara Pak Arman menikmati hidup mewah, warga di sekitarnya semakin menderita. Banyak pedagang kecil yang terpaksa menutup usahanya karena tidak mampu membayar setoran keamanan yang diminta. Beberapa keluarga harus mengorbankan kebutuhan dasar mereka, seperti makanan dan pendidikan anak, hanya untuk memenuhi permintaan Pak Arman. Wajah-wajah mereka yang penuh kesedihan tidak pernah menggoyahkan hati Pak Arman. Ia terus menindas mereka tanpa rasa iba, seolah-olah mereka hanyalah alat untuk memperkaya dirinya.
Beberapa rekan kerja Pak Arman di kantor polisi mulai menyadari kelakuan buruknya. Mereka melihat bagaimana ia sering menggunakan uang kantor untuk keperluan pribadinya. Namun, mereka tidak berani melapor karena takut dengan pengaruh dan kekuasaan Pak Arman. "Kalau kita melapor, dia pasti akan balas dendam," bisik salah satu rekannya. Suasana di kantor menjadi tegang, dengan banyak orang yang tahu tentang keburukan Pak Arman tetapi memilih diam karena takut. Pak Arman semakin sombong dengan kekuasaannya. Ia merasa tidak ada yang bisa menjatuhkannya. "Aku ini polisi. Siapa yang berani melawan aku?" katanya dengan nada angkuh. Wajahnya selalu penuh percaya diri, seolah-olah ia tidak akan pernah menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Kesombongannya membuatnya semakin jauh dari rasa takut kepada Allah. Ia lupa bahwa kekuasaan di dunia hanyalah sementara, dan azab Allah bisa datang kapan saja. Di tengah penderitaan mereka, warga yang tertindas tidak berhenti berdoa. Mereka memohon kepada Allah agar diberikan keadilan. "Ya Allah, Engkau Maha Adil. Tolonglah kami dari kezaliman ini." Doa mereka dengan air mata yang mengalir. Doa orang-orang yang teraniaya adalah doa yang mustajab. Namun, Pak Arman tidak menyadari bahwa perbuatannya telah mengundang murka Allah. Ia terus hidup dalam kemewahan, tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Beberapa kali, Pak Arman mengalami kejadian yang seharusnya menjadi teguran baginya. Mobilnya pernah mogok di tengah jalan, dan ia kehilangan dompetnya di sebuah acara. Namun, ia hanya menganggap itu sebagai kebetulan. "Ini hanya ujian kecil," pikirnya. Ia tidak pernah merenungkan bahwa perbuatannya telah menyakiti banyak orang, dan Allah sedang memberikan peringatan kepadanya. Pada suatu hari, Pak Arman sedang duduk di ruang tamunya yang mewah. Ia melihat sebuah botol minuman dingin di meja, dan tanpa berpikir panjang, ia meminumnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa minuman itu sebenarnya adalah racun tikus yang diletakkan oleh pembantunya untuk membasmi tikus di rumah. Setelah beberapa saat, ia mulai merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Wajahnya berubah pucat, dan ia jatuh ke lantai. Dalam hitungan menit, nyawanya melayang. Hari itu, langit mendung seperti menandakan sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Jenazah Pak Arman, polisi yang dikenal suka menindas warga dan korup di kantornya, dibawa ke pemakaman umum di pinggiran kota. Prosesi pemakaman berlangsung sederhana, tanpa banyak pelayat yang hadir. Tidak ada tangisan duka, tidak ada doa yang tulus. Bahkan keluarga dekatnya pun tampak enggan berada di sana terlalu lama. Warga yang hadir hanyalah mereka yang penasaran dengan kejadian ini, bukan karena rasa hormat kepada almarhum. Suasana terasa dingin dan penuh kecanggungan, dengan bisikan-bisikan kecil di antara para pelayat. Ketika jenazah diturunkan ke liang lahat, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari kejauhan. Sekelompok besar burung gagak hitam muncul dari arah langit, terbang rendah menuju pemakaman. Suara mereka yang parau dan melengking membuat semua orang yang hadir merasa merinding. Burung-burung itu tampak seperti sedang mencari sesuatu, dan dalam hitungan detik, mereka menyerbu ke arah jenazah Pak Arman yang masih berada di dalam peti mati. Suasana berubah menjadi kacau. Burung-burung gagak itu mencakar dan mematuki kain kafan yang membungkus jenazah. Sebagian dari mereka bahkan berhasil mencabik-cabik kain kafan hingga tubuh almarhum terlihat. Wajah Pak Arman yang sudah tidak bernyawa tampak pucat, tetapi burung-burung itu terus menyerang tanpa ampun. Beberapa pelayat mencoba mengusir burung-burung itu dengan tangan atau kayu, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Burung-burung itu seperti tidak peduli dengan kehadiran manusia di sekitar mereka. Mereka terus mencakar dan mematuki jenazah,
seolah-olah sedang melampiaskan rasa lapar yang luar biasa. Setelah burung-burung gagak itu pergi, jenazah Pak Arman dibiarkan dalam kondisi yang mengenaskan. Tidak ada yang berani mendekat untuk menyelesaikan prosesi pemakaman. Bahkan keluarga dekatnya pun memilih pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, beberapa petugas pemakaman yang merasa kasihan menutup liang lahat dengan tanah, meskipun hati mereka dipenuhi rasa takut dan ngeri. Kejadian aneh di pemakaman Pak Arman menjadi perbincangan hangat di seluruh kota. Banyak orang yang mulai mengingat kembali perbuatannya. Warga yang pernah menjadi korban pemerasannya merasa bahwa ini adalah balasan yang setimpal. Allah itu Maha Adil. Tidak ada yang bisa lolos dari keadilannya, kata salah satu warga. Kejadian itu menjadi pelajaran besar bagi semua orang. Kisah Pak Arman menjadi pelajaran bagi semua orang. Mereka sadar bahwa kezaliman tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Banyak orang mulai merenungkan pentingnya kejujuran dan amanah, terutama bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Kisah ini menjadi pengingat bagi para aparat penegak hukum tentang pentingnya menjaga amanah. Mereka yang memiliki kekuasaan harus menggunakannya untuk melindungi, bukan menindas. Masyarakat juga mulai lebih berani untuk melawan kezaliman.